tengah berkeliaran dengan bebasnya, dengan nyamannya di luar sana gitu ya, atau justru sebaliknya semenjak awal Xavier gak memiliki keterlibatan apapun atas kematian anak dan istrinya. Halo Ces, balik lagi di channel Ngompas, channel yang ngomongin apa saja gitu ya. Di video ini adalah video part 2 dari video sebelumnya tentang kasus belum terpecahkan ya, dari kasus Dupont de Ligonnès, ini sebuah keluarga gitu ya. Link video part 1 ini nanti bakal saya taruh di deskripsi gitu ya. Buat kalian yang belum nonton part 1-nya, saya sarankan nonton dulu. Sekali lagi linknya saya taruh di description box di bawah gitu ya, biar kalian relate atau nyambung gitu dengan pembahasan-pembahasan di video part kedua ini. Seperti biasa, kalian bisa klik tombol subscribe ya sebagai bentuk dukungan buat channel ini tentunya. Dan sebelum lebih detail kita bahas part 2 ini, mari sama-sama kita simak intronya dulu, Ces. Misteri kematian keluarga Dupont de Ligonnès atau keluarga Xavier ini ya, dan lenyapnya Xavier sendiri yang menjadi tersangka utama kasus pembunuhan ini memang masihlah memukau imajinasi buat para penyuka kasus kriminal tentunya. Bahkan setelah hampir 1 dekade, kasus kematian tersebut bisa dibilang pengaruhnya masih saja ada gitu ya, bergaung di dunia modern hari ini gitu. Pada Juli 2020, sekitar 4-5 bulan lalu gitu ya, sebuah keluarga tengah menikmati liburan mereka di sebuah danau di Chicago, Amerika Serikat. Waktu itu mereka mendengar ada seorang pria berbicara dalam bahasa Prancis. Dan ketika dia menoleh, mereka cukup terhenyak, cukup kaget gitu ya. Ternyata pria yang mereka lihat saat itu amatlah sangat mirip dengan Xavier yang menjadi buron atas kematian keluarganya sendiri. Tapi benarkah itu dia gitu ya, atau hanya seseorang yang ternyata hanya mirip aja gitu kan? Semenjak lenyapnya Sang Count ya, ada sekitar 800 sampai 900 penampakan yang dilaporkan oleh para saksi mata. Bahkan setelah kasusnya menyeruak, ini nggak tanggung-tanggung nih, ada sekitar 2000 laporan yang menyatakan mereka melihat seseorang yang mirip dengan Xavier di berbagai belahan dunia. Benarkah Sang Count ini dia tengah berkeliaran dengan bebasnya, dengan nyamannya di luar sana gitu ya, atau justru sebaliknya semenjak awal Xavier gak memiliki keterlibatan apapun atas kematian anak dan istrinya. Sejak awal, keluarga dan sahabat dekat Xavier sebenarnya udah meragukan apakah ia mampu menghabisi keluarganya sendiri, ini satu keluarga. Bahkan, dan bukan saja secara hati nurani ya, tapi sebetulnya juga secara fisik sih. Karena saat menghilang pada 2011, Xavier ini adalah seorang pria berusia 50 tahun dengan fisik yang ya biasa-biasa aja. Tentu saja ia kalau hanya sekedar menembak bisa lah ya, tapi bukan hal yang sulit sih kalau hanya menembak. Tapi yang membuat mereka bingung adalah bagaimana ia menguburnya gitu ya. Karena mengubur 5 orang, belum lagi ditambah 2 ekor anjing gitu ya, ini merupakan pekerjaan yang sangat berat, nggak gampang gitu ya, karena Xavier dikenal memiliki masalah pada tulang belakangnya yang membuat ia nggak mampu membungkuk ya, apalagi menggali di bawah patio rumah selama berjam-jam. Dan nggak cuma itu nih Ces, untuk mengubur kelima keluarganya dan kedua anjingnya, Xavier diperkirakan dia perlu menggali sebanyak 2,5 meter kubik tanah nih. Dan 1 meter kubik tanah aja ini beratnya bisa setara 1,2 atau 1,5 ton gitu lah. Pertanyaannya, mampukah Xavier yang sudah berumur setengah abad, 50 tahun, mampukah dia melakukannya sendirian nih? Tapi pertanyaan berikutnya, kalau bukan Xavier yang melakukan, terus siapa gitu kan? Nah, ini yang bakal kita coba bahas gitu ya. Kita kembali ke email yang dikirim Xavier ke sanak terdekatnya kala keluarganya menghilang gitu ya. Saat itu ia mengaku bekerja sama dengan DEA untuk mengungkap sebuah kasus gembong narkoba gitu ya. Tapi penyamarnya terbongkar gitu ya. Kemudian takut akan keselamatan dirinya sendiri dan keluarganya, ia pun akhirnya ikut sebuah program pelindungan saksi yang
akhirnya dia pindah entah kemana, disebutkan dia ke Amerika tadinya gitu ya di video part 1. Ada dua kemungkinan tentang siapa penulis email ini, yakni benar Xavier, atau teori kedua adalah justru sang pembunuh yang mengirimnya ini. Kalau teori pertama benar, maka sangat mungkin kini keluarga Dupont de Ligonnès ini atau keluarga Xavier ini terlibat dalam sebuah masalah yang serius. Bisa saja ia menjadi incaran sebuah organisasi mafia atau gembong narkoba gitu ya, yang gak segan-segan mengutus para pembunuh profesionalnya untuk membungkamnya dan bahkan menghabisi keluarganya sebagai bentuk ganjaran. Bisa aja ini adalah alasan Xavier berlatih menggunakan senjata api yang diwariskan ayahnya untuk membela diri. Dan satu lagi fakta yang mendukung teori ini adalah sebelum mereka menghilang, Xavier sebenarnya sudah membuat janji di arena menembak untuk kedua putranya, yaitu Thomas dan Benoit. Jadi cukup jelas ya. Xavier juga ingin kedua anaknya itu belajar menggunakan senjata api, nggak cuma dia aja gitu ya. Kalau Xavier hendak menghabisi keluarga dia sendiri, buat apa dia mendaftarkan kedua anaknya untuk belajar memakai senjata api? Tapi kalau teori kedua yang benar, ini implikasinya juga nggak kalah mengerikan nih sebetulnya. Bisa aja Xavier memang bukan mata-mata DEA tadi ya, dan ia nggak terlibat dengan gembong narkoba. Tapi ingat, Xavier sedang berada dalam kesulitan keuangan yang serius, apalagi statusnya sebagai seorang count ya, dengan darah bangsawan, membuatnya harus menjaga harga diri dan mencari uang dengan cara apapun. Sebetulnya nggak sulit amat untuk bisa membayangkan Xavier terlibat sebuah bisnis kotor demi meraih penghasilan dengan cara yang sangat-sangat instan. Teori ini didukung dengan salah satu bisnisnya yang sempat saya singgung di video part 1 gitu ya. Bisnisnya yang bernama Self-Rev itu ya. Dimana konon memiliki aktivitas yang bisa dibilang nggak jelas atau mencurigakan. Ada sebuah artikel berbahasa Perancis yang berisi kesaksian salah satu teman dekat Anne, anaknya Xavier gitu ya. Bahkan katanya nih, Anne sendiri mengaku ke sahabatnya itu kalau Anne sendiri nggak pernah tahu apa pekerjaan dari ayahnya. Yang jelas, ya ayahnya memiliki pekerjaan dan selalu pulang membawa uang yang cukup untuk gaya hidup mereka setiap hari. Ini pengakuan Anne ke sahabatnya. Dan kita mungkin nggak pernah tahu bisnis apakah yang sebenarnya dilancarkan oleh Self-Rev, ya, perusahaan milik Xavier tadi. Tapi yang jelas perusahaan itu dinyatakan bangkrut pada tahun 2010. Setahun kemudian, peristiwa tragis ini terjadi. Jadi ya jelas apakah ini sebuah kebetulan atau enggak gitu ya. Apakah keinginan sang count untuk menjaga gaya hidup mewah keluarganya membuatnya terlibat masalah yang berujung bencana? Nah ini jadi pertanyaan berikutnya juga. Kalau benar bukan Xavier pelakunya, pertanyaan berikutnya, untuk apa ia kabur? Apa ia takut akan nyawanya sendiri? Atau apakah ia selamat dari pembantaian dan kemudian dia mencoba bersembunyi gitu ya? Tapi dari tindak tanduknya terlihat jelas kesan bahwa ia sama sekali nggak berniat bersembunyi. Ya, ia dengan terang-terangan menggunakan kartu kreditnya yang jelas bisa terlacak oleh pihak berwajib di beberapa hotel yang tempat di mana ia menginap. Kalau benar ia ingin nggak terlihat, bukankah lebih logis kalau ia menarik semua uangnya dari bank, kemudian dia menggunakannya secara cash gitu ya, tiap kali dia hendak membelanjakan uangnya. Bahkan dalam satu kesempatan wajahnya juga bahkan sampai tertangkap kamera CCTV. Mengingat ia sendiri kini buron, bukankah seharusnya dia berhati-hati untuk jangan sampai tertangkap CCTV gitu ya. Tapi gimana kalau bukan Xavier yang tertangkap CCTV saat itu nih, melainkan seseorang yang hanya mirip dengan dia. Nah, saya akan memberikan sedikit gambaran tentang teori ini ya. Di mana pada 2018 ini polisi menggerebek sebuah biara Katolik di kota Roquebrune-sur-Agen nih. Dan kalau kalian ingat ini adalah kota terakhir di mana Xavier terakhir terlihat gitu ya. Alasannya karena ada laporan bahwa salah satu biarawan yang ada di sana adalah Xavier. Tapi ternyata setelah dilakukan penyelidikan, terungkap bahwa sang biarawan tersebut ternyata hanya memiliki wajah yang mirip saja dengan Xavier.
Peristiwa serupa juga terjadi pada 2019 di Bandara Glasgow di Skotlandia ketika ada seorang pria berpaspor Perancis ya. Dia juga ditangkap karena kemiripannya dengan Sean Connery ini atau kemiripannya dengan Xavier. Tapi setelah melalui tes DNA ternyata terbukti mereka lagi-lagi salah tangkap nih, para polisi salah tangkap. Semua penuturan dan kesaksian keluarga dan sahabat dekat Xavier akan mengatakan hal yang sama, bahwa ketika disuruh menggambarkan Xavier itu seperti apa, ya dia akan menggambarkan bahwa Xavier adalah pria yang biasa-biasa aja gitu. Walaupun dia mewarisi darah biru, tapi penampilannya sangat biasa dan nggak mencolok sebagai seorang bangsawan gitu ya. Bahkan wajah dan perawakannya juga tergolong rata-rata seperti orang kulit putih pada umumnya aja gitu. Dan ini yang membuat nggak heran banyak yang salah mengira orang lain sebagai Xavier karena penampilannya tadi yang umum gitu, seperti orang pada umumnya aja gitu. Besar kemungkinan kasus yang kita temui di Chicago di awal video ini juga hanyalah kebetulan semata, hanya mirip aja dengan Xavier. Maka nggak heran bisa aja dengan mudah orang lain menyamar sebagai Xavier dan menampakkan dirinya di hotel sampai muncul di CCTV ya. Ini ya hanya untuk menggiring kecurigaan pihak berwajib aja bahwa Xavier kabur gitu. Apakah benar kematian keluarga ini adalah sebuah kasus konspirasi gitu ya? Pengacara keluarga korban bahkan memiliki teori lain yang sebetulnya jatuhnya jauh lebih rumit gitu. Tapi happy ending lah bisa dibilang, mengingat pihak keluarga korban nggak pernah mengidentifikasi korban karena mereka dilarang melihat ke dalam peti mati saat mereka dikuburkan. Mereka juga memiliki pendapat lain yang cukup ekstrim. Mereka mengira bahwa jenazah yang ditemukan di bawah patio kediaman keluarga ini bukanlah mayat Agnes dan anak-anaknya. Ini adalah pendapat dari keluarga besar Agnes. Ada beberapa fakta yang mendukung teori ini. Yang pertama adalah ketika diotopsi, pihak forensik berpendapat bahwa kelima jenazah ini tewas antara tanggal 2 sampai 5 April 2011. Ternyata klaim ini segera dibantah oleh kesaksian beberapa orang terdekat dari Agnes yang mengaku masih melihat Agnes dalam keadaan hidup pada tanggal 7 April 2011-nya ini. Dan yang kedua, polisi ternyata nggak pernah melakukan tes DNA untuk memastikan apakah jenazah yang mereka temukan itu adalah benar-benar milik Agnes dan keluarganya atau bukan. Tapi pihak berwajib hanya berhasil membuktikan bahwa kelima jenazah itu memiliki hubungan darah, itu aja. Pertanyaannya, lalu jika benar itu bukan jenazah Agnes dan keluarganya, lalu jenazah siapa gitu kan? Nah, siapa sih yang memiliki otoritas untuk bisa mencuri 5 jenazah dari kamar mayat kemudian memalsukan kematian mereka gitu ya? Jawabannya konon adalah pihak berwajib, katanya seperti itu. Dan ingat di email terakhir yang dikirim Xavier di mana ia terlibat dengan DEA dan kini berada dalam ancaman sebuah sindikasi sehingga ia perlu masuk ke program perlindungan saksi gitu ya. Mungkin nggak sih DEA ini bekerjasama dengan kepolisian Prancis untuk memalsukan kematian keluarga Xavier? Nah, mungkin nggak gitu ya. Tapi kalau ternyata itu benar, kenapa mereka harus membuatnya menjadi terlihat seperti sebuah kasus pembunuhan? Kenapa bukan kasus yang lain ya? Bukankah lebih mudah misal mereka merancang sebuah kasus kecelakaan, misal seperti kebakaran atau tabrakan mobil misalnya. Kenapa mereka harus menuduh Xavier sebagai pelakunya gitu ya? Dan sudah diungkapkan beberapa teori nih dari video part 1 dan terutama di video part 2 ini ya, tentang misteri yang menyelubungi keluarga sang bangsawan ini. Silahkan teori mana yang mau kalian percaya, apakah kematian keluarga ini benar-benar didalangi sang ayah, si Xavier ya, yang malu karena dinasti kebangsawanan mereka berakhir dalam kemiskinan dan kebangkrutan ya. Atau benarkah sebuah organisasi misterius menghabisi keluarga ini dan membuatnya seakan sang ayah adalah pelakunya? Atau kemungkinan yang ketiga, mereka meninggal ya, mereka mati kematian mereka ini hanyalah sebuah ilusi konspiratif untuk menyelamatkan nyawa mereka gitu ya. Atau
Bahkan tanpa teori konspirasi yang rumit sekalipun, sebetulnya keluarga Sang Darah Biru ini bisa dianggap selalu menyimpan sejuta rahasia. Karena salah satunya, ini seperti plot twist drama kriminal aja gitu ya. Ternyata ada salah satu sahabat Xavier yang mengungkap sebuah rahasia bahwa Arthur, nih anak sulung mereka ini ternyata katanya bukanlah anak kandung Xavier. Pertanyaannya, siapakah ayah Arthur yang sebenarnya? Nah, rahasia ini yang dibawa Agnes sampai ke alam baka tentunya. Apakah ini ada hubungannya dengan kematian tragis keluarga tersebut gitu ya? Lalu Xavier gak hanya menyimpan rahasia kebangkrutannya, ternyata dia juga masih menjalin hubungan dengan mantan kekasihnya yang bernama Claudia, yang semasa muda nyaris dinikahi nih sama Xavier. Apakah ini juga ada kaitannya gitu kan? Apakah salah satu rahasia-rahasia ini yang membawa keluarga ini sampai ke ajal mereka? Ini yang jadi pertanyaan besar juga itu ya, karena muncul banyak teori gitu ya. Yang jelas apa yang menimpa keluarga bangsawan ini selayaknya bisa membuat kita sadar bahwa kita nggak akan pernah tahu rahasia apa yang disimpan oleh para tetangga kita atau teman kita di balik pintu-pintu rumah mereka yang tertutup rapat. Ya. Entah apakah dia hidup bahagia atau enggak, tentunya bukan hak kita untuk menghakimi tentunya. Oke, Ces. Berakhir udah part 2 dari kasus ini, kasus yang cukup menguras otak kita ya, untuk berpikir misteri apa sih sebenarnya yang sedang menimpa keluarga sang bangsawan ini. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa berikan komen di kolom komentar, tentunya juga like, share, dan jangan lupa subscribe channel ini tentunya. Sampai jumpa di video berikutnya di kasus-kasus yang gak kalah menarik tentunya, dengan berbagai kasus yang lainnya, dan bye.